Kuatkanlah hatimu, jangan takut. Firman Tuhan bersifat universal. Ia terbuka untuk semua orang. Tanggapan orang terhadap firman Tuhan berbeda-beda. Ada orang yang hatinya terbuka untuk firman Tuhan dan mengikutinya. Tetapi ada juga orang yang tertutup hatinya untuk sabda Tuhan. Telinga orang tuli akan dibuka, mulut orang bisu akan bersorak-sorai. Bisa dibaca dalam kitab Yesaya bab 35 ayat 4-7. Yesaya mengingatkan orang Israel untuk kuatkan hatimu, jangan takut. Allah datang untuk menyelamatkanmu. Mata orang buta dan telinga orang tuli akan dibuka. Kebutaan ada dua jenis, buta fisik dan buta rohani. Kebutaan fisik yaitu orang yang tidak bisa melihat secara biologis. Sedangkan kebutaan rohani yaitu orang yang tidak mengerti atau tidak memahami maksud firman Tuhan. Orang yang tertutup hatinya dan tidak mau peduli dengan sabda Tuhan. Orang yang buta secara fisik belum tentu buta secara rohani. Demikian juga dengan orang yang buta rohani, belum tentu dia buta fisik. Mata yang terbuka secara rohani yaitu orang yang mau mengerti dan mau insaf akan firman Tuhan yang didengarnya. Mereka bisa membedakan tentang baik buruk, benar dan salah, adil dan tak adil, dan orang yang mau memperbaharui diri. Telinga orang tuli akan dibuka. Ketulian ada dua jenis, yaitu ketulian fisik dan ketulian rohani. Ketulian fisik yaitu orang yang tidak bisa mendengar karena keterbatasan indera pendengarnya. Ketulian rohani yaitu orang yang tertutup hatinya, orang yang tidak mau memperbaharui diri dan menerima pengaruh positif dalam hidupnya. Telinga terbuka adalah suatu ajakan untuk memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di sekitar kita. Karena Tuhan selalu hadir melalui segala sesuatu yang ada di sekitar kita. Telinga yang terbuka berarti orang yang membuka dirinya untuk mendengar, untuk berubah, dan untuk menerima serta mempunyai kemauan untuk mengikuti dan menghidupi sabda Tuhan. Orang lumpuh melompat seperti rusa. Itu sebuah ekspresi kegembiraan. Kelumpuhan juga ada dua jenis, yaitu kelumpuhan fisik dan kelumpuhan rohani. Kelumpuhan fisik yaitu orang yang secara fisik tidak bisa bergerak dan berjalan. Ia sangat tergantung pada bantuan orang lain. Kelumpuhan rohani yaitu orang yang mengetahui, mengerti tentang yang baik, tetapi tidak mau mengikuti dan mempraktekannya. Karena itu kelumpuhan rohani jauh lebih parah daripada kelumpuhan fisik. Orang lumpuh melompat seperti rusa. Maksudnya, ia mengalami pembebasan. Ia lepas dari ikatan atau keterkekangan. Terutama orang yang lepas bebas dari dosa dan kesalahan. Juga bermakna untuk orang yang mengalami sukacita, damai, dan keadilan dalam hidup karena kebaikan dan pertolongan Tuhan. Orang bisu bersorak-sorai. Suasana gembira itu digambarkan seperti mata air memancar di padang gurun, sungai di padang belantara, tanah pasir menjadi kolam, tanah gersang menjadi sumber-sumber air. Suatu situasi yang menggembirakan, menyejukkan, dan menyenangkan. Ia memberikan harapan dan optimisme yang tinggi dalam hidup. Itu cara Nabi Yesaya mengekspresikan sukacita dan kegembiraan yang luar biasa. Dan membangkitkan kembali harapan orang Israel untuk mendengarkan sabda Tuhan dan menghidupinya dalam kehidupan setiap hari. Itu semua terjadi karena kebaikan dan berkat Tuhan. Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini untuk menjadi ahli waris kerajaannya. Bisa dibaca dalam surat Yakobus bab 2 ayat 1-5.
Iman menguatkan orang untuk tidak pandang muka dan pilih kasih dalam hidup. Allah memperlakukan kita sama di hadapannya. Ia mencintai kita dengan cinta yang sama. Ia memberikan rahmat dan berkat yang sama untuk setiap kita. Yang beda yaitu cara manusia menjawabi dan memberi dirinya untuk Tuhan. Keterbukaan dan penyerahan diri kepada Tuhan adalah mutlak dalam mengikutinya. Perbaikilah yang salah dan yang masih kurang baik kita lakukan selama ini. Harus terus belajar dan mencoba untuk menjadi yang terbaik dari diri kita. Sebuah kekeliruan atau kesalahan itu bebannya lebih kalau dia melibatkan orang lain atau memiliki keterikatannya atau keterkaitannya dengan orang lain. Karena itu nasihat Yesus selalu aktual sepanjang waktu. Waspadalah dan berjaga-jagalah. Gary Hamel dan Prahalat dari Harvard School of Business menulis banyak buku tentang bisnis. Mereka pernah membuat penelitian tentang alam bawah sadar, subconscious mind, pada sekelompok kera. Ada 4 ekor kera yang menjadi subjek penelitian mereka. Keempat kera itu ditaruh di dalam sebuah kandang yang tertutup. Dan di salah satu pojok kandang itu tergantung setandan pisang masak. Setiap kali kera itu berjuang untuk mencapai pisang itu, selalu ada semprotan air dingin 0 derajat ke mereka. Sehingga mereka tidak bisa sampai ke pojok atas tempat pisang itu tergantung. Kemudian seekor kera dikeluarkan dari dalam kandang untuk diganti dengan kera baru yang ada di luar. Kera baru itu berjuang dengan begitu antusiasnya untuk menggapai tandan pisang masak itu. Tantangan yang sama dialami, disemprot dengan air dingin. Kera itu gagal untuk mencapai pisang masak. Karena di saat dia terus mencoba, kera lain bilang, "Tidak usah bro, kamu tidak akan pernah mencapainya. Hanya mungkin hal terburuk yang menimpamu, yakni kematian karena kedinginan." Kera yang baru itu pun akhirnya tidak melanjutkan usahanya. Lalu seekor kera yang lain dari grup pertama itu dikeluarkan lagi dan diganti dengan kera yang baru. Kedua kera yang terdahulu mengatakan kepada kera yang baru masuk, "Jangan pernah coba untuk mendapatkan pisang yang ada di pojok sana, karena kamu tidak akan mendapatkannya." Kera yang lain ikut meyakinkan kera yang baru masuk itu. Kera yang kedua yang baru dimasukkan itu sama sekali tidak mencoba. Padahal tidak disemprotkan lagi dengan air dingin. Semua kera yang ada di dalam kandang itu gagal. Kelompok kera itu telah menularkan satu informasi yang salah. Bahwa kalau memanjat untuk mengambil pisang masak di pojok atas kanan itu, pasti akan disemprot dengan air dingin. Padahal tidak seperti itu yang terjadi. Kera baru yang kedua tidak mencoba karena apa yang diceritakan oleh kera yang lain. Dalam kehidupan setiap hari, hal seperti ini sering terjadi. Kita mudah untuk percaya apa yang orang lain katakan. Padahal kita belum menguji kebenarannya. Maka hati-hatilah dalam memilih teman. Kalau kita memiliki teman yang optimis, maka kita akan menjadi orang yang optimis. Demikian juga sebaliknya, dengan teman yang pesimis. Lambat laun, kita akan menjadi orang yang pesimis juga. Hati-hatilah dalam memilih teman. Yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berbicara. Itu bisa kita baca dalam Injil Markus bab 7 ayat 31 sampai 37. Yesus menjamah orang yang tuli dan bisu. Ia memasukkan jari ke telinga orang itu dan meraba lidah orang itu. Orang itu menjadi bisa mendengar dan berbicara. Yesus berdoa. Ia menengadah ke langit dan berkata, "Efatah," artinya terbukalah. Reaksi orang yang melihat mujizat itu bermacam-macam. Ada yang takjub, ada yang heran, dan kemudian menceritakannya kepada orang lain apa yang terjadi. Hal yang baik itulah yang diceritakan kepada orang lain.
Kecenderungan zaman atau kebanyakan orang yaitu menceritakan hal yang buruk dari orang lain, sedangkan yang baiknya didiamkan saja. Mari kita melawan kebiasaan dunia ini dengan menceritakan hal-hal baik yang orang lain lakukan. Hal-hal yang baik membuat orang memiliki karakter positif dan berpikir positif. Orang seperti ini senantiasa memperjuangkan yang baik dalam hidupnya. Orang yang suka dan cenderung menceritakan hal negatif orang lain, apalagi kalau itu diada-adakan supaya ada bahan cerita, maka jelas dan tak terbantahkan karakter orang itu didominasi oleh hal yang negatif, sehingga pikirannya juga menjadi negatif. Coba kita periksa kecenderungan yang kita miliki. Kalau yang kita temukan positif, pertahankan dan kembangkan terus. Tetapi kalau yang kita temukan adalah negatif, maka perlu untuk segera diperangi dan mengubah diri. Caranya, mulai dengan menggunakan kata-kata positif dalam percakapan setiap hari dan melakukan tindakan-tindakan positif dalam hidup kita. Semoga Tuhan senantiasa memberkati setiap usaha baik kita. Tuhan memberkati.